Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa berbahagia. Para sahabat, kita akan melanjutkan episode selanjutnya dari episode Ada Apa Dengan Diriku. Di episode yang pertama, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan saya pada diri saya dalam proses perjalanan hidup saya. Semoga pertanyaan ini pun pertanyaan yang sama dari para sahabat yang sedang menjalani perjalanan kehidupan ini. Karena kehidupan ini perjalanan. Jadi kalau kehidupan ini perjalanan, yang namanya perjalanan pastikan ada tujuan. Dan sudah pasti tujuan dari kehidupan itu adalah satu. Kita kembali kepada Sang Maha Hidup. Kita kembali ke kampung asal kita. Kita kembali ke tempat asal kita. Semoga kita semua bisa menemukan jalan untuk kita pulang. Sehingga perjalanan kita bukan perjalanan yang menyimpang, tapi perjalanan yang fokus pada tujuan. Karena begini ya, kalau kita tidak pernah tahu jalan dan kita mengklaim itu adalah jalan kita, padahal kita tidak pernah tahu jalan itu, bisa jadi kita menganggap kita sudah jalan jauh, sudah lari jauh, tetapi arahnya sebetulnya tidak sesuai dengan arah tujuan yang sebenarnya. Nah, jadi supaya tidak terjebak oleh kesia-siaan, berarti kita kan harus punya fokus. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar dari orang-orang yang berpengalaman. Misalkan begini ya, kalau kita mau menyeberang lautan, kan tentu saja kita akan bertanya kepada orang yang akan menjadi tour guide kita. Misalkan seorang nelayan. Kan kita tidak mungkin mau ya menyeberangi lautan ya dipandu oleh nelayan yang baru kali itu mau menyeberangi lautan. Itu kan namanya berjudi. Kita tentu saja akan bertanya, sudah berapa lama Anda menjadi nelayan? Itu kan? Ya, bagaimana pengalaman Anda menjadi nelayan? Tentu saja kalau dia menjawab sudah puluhan tahun menjadi nelayan, dia sudah terbiasa mengatasi ombak, dia juga sudah tahu bagaimana arah ke tengah laut dan bagaimana pulangnya, kita tentu akan berbeda ya dengan kalau dibimbing oleh orang yang baru kali itu ya akan menyeberangkan kapal itu. Nah, itu kira-kira gambaran ya. Nah, makanya pentingnya kita untuk menemukan orang yang berpengalaman di dalam kehidupan, terutama yang sudah terbukti dengan pengalamannya dia selamat dalam kehidupan. Nah, itulah sebabnya ya, kenapa ya leluhur kita itu mengajarkan kepada kita agama. Karena daripada kita mencari-cari jalan baru, kan lebih bagus kita mengikuti jalan yang sudah terbukti leluhur kita sudah mencapai tujuan dari jalan itu. Nah, itulah pentingnya kita beragama. Daripada kita mencari-cari jalan baru, kan lebih bagus kita mencari yang sudah ada, yang sudah terbukti kalau jalan itu mengantarkan para pejalan ke tujuannya. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang proses penciptaan diri kita. Para sahabat, kalau kita jujur ya, kembali ke belakang. Sebetulnya secara jasmaniah kita tercipta karena apa?
Karena Allah kan memberikan cinta. Allah memberikan cinta kasih kepada ayah ibu kita. Jadi ayah dan ibu kita mengalami jatuh cinta. Itu karena apa? Dari mana rasa itu? Kan rasa itu tidak mungkin serta-merta. Tapi rasa itu pasti ya ada yang memberinya. Rasa itu given sebetulnya. Diberikan oleh Sang Pencipta karena rasa itu hidup. Jadi tidak mungkin ada rasa kalau tidak ada Sang Hidup. Jadi sebetulnya rasa itu berasal dari Dia, Sang Maha Hidup. Nah, rasa cinta itu kemudian diberikan pada ayah kita, diberikan pada ibu kita. Lalu ayah dan ibu kemudian bersepakat untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan dalam satu kehidupan yang bernama rumah tangga. Nah, ketika mereka sudah memutuskan itu, kemudian mereka akan dengan cinta kasih yang diberikan Allah, kemudian mereka berpelukan. Jadi sebetulnya kita semua ini kan hasil buah pelukan, bukan hasil pukul-pukulan ya. Karena kalau pukul-pukulan kan pasti kita tidak akan jadi secara jasmania. Ya, jadi sebetulnya tubuh kita ini dari mana sebetulnya? Coba. Pernah kita bertanya? Pernah kita menyadari ini? Tubuh kita ini kan berasal dari ya, satu sel dari ayah, satu sel dari ibu. Tapi kalau kita bertanya lagi, itu yang namanya sel telur di ibu, yang namanya sel sperma di ayah dari mana? Coba. Kan semua kalau diusut-usut asal muasalnya berasal dari 4 unsur yang ada di alam. Ya kan? Ya, ada unsur tanah, ada unsur api dari matahari, ada unsur air, ada unsur udara. Jadi bentukan dari 4 unsur itu yang pertama terbentuk adalah makanan. Kemudian makanan itu dikonsumsi oleh ayah ibu kita. Nah, sari-sari makanan itu kemudian itu yang telah membentuk menjadi 2 sel. Satu sel dari ibu namanya sel telur, satu sel dari ayah namanya sel sperma. Nah, ketika itu berpadu di rahim ibu, kemudian ya 2 tetes itu kan kemudian berkembang, ya menjadi darah, menjadi daging, terbentuk tulang belulang, lalu terbentuklah tubuh kita yang sempurna ini. Ada nggak para sahabat pernah mempertanyakan, kenapa ya bentuk tubuh saya seperti ini? Kenapa ya jari-jari tangan saya seperti ini? Kenapa ya jempol saya dengan jari telunjuk kok beda jaraknya dibandingkan telunjuk dengan jari tengah? Kenapa jari tengah dengan jari manis kok tidak sama pendek, tidak sama panjang? Nah, kenapa kelingking paling kecil? Pernah nggak mempertanyakan itu? Kalau kita tidak pernah mempertanyakan, ya tentu saja tidak akan ada jawaban. Padahal sebetulnya semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu penuh dengan rencana. Nah, kalau kita bisa menemukan rahasia jasmani kita saja, itu sudah merupakan jalan kita untuk meniti ke dalam diri. Tapi banyak yang tidak mempertanyakan. Ya, kenapa ya manusia itu berjalan? Ya, kenapa ya binatang lain ya ada yang merangkak? Terus kenapa mereka merangkak? Itu juga tidak pernah dipertanyakan. Kalau kita mempertanyakannya, akan ketemu jawabannya. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebetulnya di tubuh kita tuh begitu banyak rahasia, peta jalan untuk mengantarkan kita menemukan sejatinya diri kita. Itu baru aspek jasmani. Nah, kalau kita berbicara jasmani lebih dalam lagi, wah itu luar biasa. Coba sekarang para sahabat. Pernah nggak memikirkan bagaimana canggihnya lidah kita? Ada berapa sel saraf di lidah kita? Misalnya kita makan ya, kita kan bisa merasakan asin. Coba, sel saraf mana di lidah kita yang menginfokan ke otak kita itu asin? Sel saraf mana di lidah kita yang menginfokan pada kita itu manis? Sel saraf mana yang menginfokan pada kita ya sehingga kita bisa mengatakan itu pahit? Sel saraf mana yang bisa menginfokan pada kita, oh kalau itu hangat, kalau itu dingin, kalau itu terlalu panas? Bayangkan, ya, lidah kita ini lebih canggih daripada termometer. Sampai seluruh spektrum suhu itu bisa dideteksi loh. Kita bisa mengatakan ini dingin, dingin pun ada dingin sekali, kurang dingin, coba. Panas pun ada hangat, ada sedang, ada panas sekali. Kita bisa ya memberikan pandangan
lewat otak kita terhadap dingin, kurang dingin, dingin sekali, panas, panas sekali. Coba di tubuh kita, di lidah saja kita sudah menemukan rahasianya atau belum? Itu baru lidah coba. Di tubuh kita ini begitu banyak rahasia, tetapi kita tidak mempertanyakannya. Karena semua kita abaikan. Belum lagi bagaimana mata kita ini bisa melihat. Makanya coba sekarang perhatikan ya. Yang namanya pakar untuk anatomi tubuh, itu sudah banyak. Tetapi apakah rahasia tubuh ini terungkap sampai sekarang? Sampai sekarang tidak terungkap. Makin banyak ya jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang mendalami tubuh. Sampai dokter pun ada dokter khusus mengenai gigi. Ada dokter khusus bedah mulut. Ada dokter khusus ya mengenai mata. Mata pun sudah ada dokter khusus mengenai retina. Jadi mata pun ternyata mungkin nanti semakin spesial ya, semakin spesifik keahlian seseorang. Tetapi apakah selesai sampai sekarang rahasia tubuh terungkap? Ternyata makin banyak orang yang bisa mengungkapkannya, justru ya makin tak terbatas pengetahuan. Itu baru aspek jasmania saja. Betapa luasnya bukan? Nah, kalau kita tidak pernah mempertanyakannya, tentu saja kita pun tidak akan pernah mengenal aspek jasmania dari tubuh kita. Coba kalau kita bertanya, kenapa para sahabat sekarang bisa mendengar suara saya? Apakah semudah itu? Kenapa bisa memilah? Saya mengatakan kata A, kata B, kata C, kata D. Kenapa para sahabat bisa menangkap dan bisa memilah? Kenapa otak kita bisa memilah seperti itu? Wah, luar biasa ya. Kalau kita mau mengungkap itu. Tapi setidak-tidaknya pernah nggak kita bertanya, kenapa Allah menciptakan tubuh seperti ini? Kalau kita tidak pernah bertanya, kita juga tidak pernah bisa bagaimana cara menggunakan tubuh ini. Tapi kalau kita pernah bertanya, kenapa Allah menciptakan tubuh seperti ini? Kenapa tubuh saya bentuknya seperti ini? Kenapa tangan saya seperti ini? Ya, kenapa mata diletakkan di sini? Kenapa telinga diletakkan di sini? Kenapa hidung diletakkan di situ? Kenapa mulut diletakkan di situ? Tidak mungkin tanpa rencana. Dan Allah sendiri yang mengatakan, ya, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan, ya, ciptaan. Karena dengan ciptaan ini, ya, kita bisa mengenali Dia. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Jadi Allah menciptakan ciptaan ini punya rencana. Allah yang maha perencana, disebut juga al-musyawir, arsitek yang maha agung, tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa rencana. Kita aja manusia, tidak mungkin kan membuat sesuatu tanpa rencana. Tapi pertanyaannya, apakah sudah tahu rencana Allah terhadap semua organ tubuh yang kita ciptakan? Sampai sekarang kita belum pernah mempertanyakannya. Kita hidup dalam ketidaksadaran. Kita terus melakukan aktivitas dalam ketidaksadaran. Akibatnya apa? Akibatnya kita pun lupa bahwa sebetulnya Sang Pencipta menciptakan ciptaan kan untuk kesenangan penciptanya. Sama seperti orang menciptakan makanan kan untuk menyenangkan yang memasaknya. Sama seperti orang yang menciptakan rumah kan untuk kesenangan yang punya rumah. Kan kita diciptakan oleh Allah untuk kesenangan penciptanya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menggunakan tubuh ini untuk menyenangkan Allah? Apakah Allah sudah senang ketika kita menggunakan tubuh? Apakah sudah sesuai ya penggunaan tubuh kita tuh sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya? Apakah sudah sesuai kita menggunakan tangan sesuai dengan rencana Allah membuat tangan? Apakah sudah sesuai Allah menciptakan kaki sesuai dengan rencana Allah menciptakan kaki? Apakah sudah sesuai Allah menciptakan mata sesuai dengan rencana Allah untuk menciptakan mata? Apakah sudah sesuai menggunakan pikiran kita sesuai dengan rencana Allah menciptakan pikiran? Apakah sudah sesuai kita menggunakan telinga kita sesuai dengan rencana Allah menciptakan telinga? Apakah sudah sesuai ya semua organ tubuh kita gunakan sesuai dengan rencana Allah menciptakannya? Itu saja para sahabat di aspek jasmania. Begitu banyak pertanyaan yang belum terungkap. Jadi kalau ada orang yang sombong mengatakan dia sudah tahu segalanya, itu sebetulnya mencerminkan betapa dangkalnya pengetahuan dia. Jadi kalau orang yang sudah dalam pengetahuannya, semakin dalam, semakin tidak tahu apa-apa. Jadi banyak pertanyaan. Terus bagaimana kalau saya menggunakan tubuh saya
tidak untuk kesenangan penciptanya. Apa yang terjadi dengan saya? Jangan-jangan kesengsaraan hidup saya itu gara-gara saya tidak bisa menggunakan ya semua fasilitas yang Allah ciptakan berbeda dengan rencana Allah menciptakannya. Coba para sahabat, kita membuat rumah. Kan rumah itu ada dapur. Tentu saja tujuan dibuat dapur untuk memasak. Ada ruang tengah, itu untuk berkumpulnya keluarga. Ada taman untuk ya keindahan, di mana di situ ada pohon-pohon yang indah yang bisa kita nikmati. Ada kamar-kamar, ada kamar anak kita, ya, ada kamar utama kita. Banyak kan? Mungkin ada ruang kerja. Coba sekarang, kalau kita meletakkan kompor saja di kamar utama kita, kan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Apa yang terjadi? Kamar utama yang harusnya untuk kenyamanan, untuk tidur, karena digunakan untuk menyimpan kompor, apalagi digunakan untuk memasak, kan sudah salah penggunaannya. Nah, jangan-jangan organ tubuh kita selama itu salah menggunakannya. Akibatnya apa? Akibatnya ya organ-organ tubuh ini digunakan oleh kita tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakannya. Apa yang akan terjadi? Maka tubuh kita menjadi sakit, tubuh kita menjadi rentan terhadap penyakit, sehingga berbagai macam penyakit datang menghampiri kita. Ya, organ-organ tubuh kita sakit. Itu kenapa? Jangan-jangan organ tubuh kita sakit karena kita salah menggunakannya, tidak sesuai dengan rencana awal ya dari rencana Allah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana ya para sahabat. Nah, kemudian selanjutnya ya, tubuh ini dari mana? Kan tubuh ini tadi berasal dari makanan. Ya. Makanan dari alam. Apalagi kalau kita bertanyakan, bagaimana cara bumi, tanah? Bagaimana cara matahari? Bagaimana cara air? Bagaimana cara udara bekerja sama membuat makanan? Bagaimana bumi, air, ya, udara dan matahari menciptakan satu butir beras, satu butir jagung, satu helai daun? Bagaimana cara mereka bekerja sama? Bayangkan kalau kita pertanyakan lebih dalam lagi. Karena selama ini kita melihat semuanya itu abai. Tidak memperhatikan secara mendalam. Apalagi ya, bagaimana cara Allah menciptakan bunga warna putih? Bagaimana cara Allah menciptakan bunga warna merah? Bagaimana Allah menciptakan bunga warna ungu? Bagaimana Allah menciptakan daun warnanya hijau? Padahal kan sebetulnya di tanah yang sama, dengan udara yang sama, air yang sama, dengan sinar matahari yang sama. Tapi kenapa terbentuk warna-warni daun yang berbeda? Pernah nggak para sahabat mempertanyakan itu? Tidak pernah mempertanyakan itu. Makanya kita menjadi miskin pengetahuan, sehingga melihat segala sesuatu abai. Nah, kalau kita abai terhadap itu, bagaimana kita bisa mengenal ya? Bagaimana bisa mengenal Sang Pencipta? Bagaimana Sang Pencipta itu menciptakan itu semua? Begitu teratur, begitu rapi, begitu luar biasa. Apalagi kalau kita perhatikan organ tubuh kita. Coba kalau ditanya oleh saya, ada berapa banyak organ dalam tubuh kita? Di daerah kepala saja kan ada berapa banyak coba? Satu-satu ya, masing-masing organ punya fungsi tersendiri. Belum lagi setiap organ dibangun oleh sel. Coba perhatikan para sahabat. Saya punya sel, ini sel rambut. Saya punya sel, di sini ada rambut untuk alis saya. Saya punya sel di sini untuk jenggot saya. Saya punya sel di sini untuk kumis saya. Perhatikan ya. Kalau kita cermat memperhatikan, nih ya, sel di rambut kita kan sama-sama rambut. Yang jadi rambut itu kan sel rambut. Tapi kenapa ketika sel rambut diletakkan di kepala, berbeda kinerjanya dengan sel rambut ketika diletakkan di alis? Kan tidak pernah ada orang cukur alis seminggu sekali. Tidak pernah ada orang cukur alis sebulan sekali. Tapi kalau cukur rambut kan, saya sendiri cukur rambut itu hampir sebulan sekali. Tapi cukur alis kan tidak pernah. Sejak saya lahir ke alam dunia sampai sekarang, saya belum pernah cukur alis. Dan kenapa sel rambut ketika diletakkan di kepala terus memanjang, sel rambut ketika diletakkan di alis dia tidak memanjang, padahal sama-sama sel rambut. Betapa cerdasnya sel, bayangkan. Sama seperti unsur pembentuk gigi. Ternyata ya, sel untuk pembentuk gigi dengan sel untuk pembentuk tulang itu sama.
Tapi coba perhatikan, tulang terus memanjang, tapi gigi kita stop pada usia tertentu, tidak memanjang lagi. Gigi saya tidak memanjang terus. Bayangkan betapa sulitnya kita kalau gigi terus memanjang. Itu ya yang namanya sel gigi, sel tulang diletakkan di tempat yang berbeda. Ternyata dia begitu cerdas. Jadi siapa sesungguhnya sel itu? Apa di dalam sel itu? Timbul lagi pertanyaan yang lebih dalam. Nah, jadi di episode Ada Apa Dengan Diriku ini sebetulnya saya cuma mengajak kepada kita semua betapa luasnya pengetahuan Allah. Jangankan yang ada di alam semesta raya yang tak terbatas. Kita membawa tubuh kita. Sampai sekarang kita pun tidak mengerti rahasia tubuh secara sempurna. Apalagi kalau ditanya bagaimana cara tubuh ini digunakan sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Bagaimana cara menggunakan tubuh ini sebagai fasilitas yang dapat mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Bukankah banyak para sahabat pertanyaan yang harus kita ungkapkan? Makanya di dalam episode Ada Apa Dengan Diriku ini, yang namanya juga Ada Apa Dengan Diriku, semoga kita bisa menemukan begitu banyak rahasia. Sampai suatu saat kita akan terduntuk sujud kepada Allah. Kenapa? Betapa selama ini kita sombong, betapa selama ini kita abai, betapa selama ini kita tidak tahu apa-apa. Cuman kita menganggap seakan-akan sudah tahu. Padahal kita itu tidak tahu. Cuman kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Akibatnya apa? Tidak ada kesempatan untuk mencari tahu. Begitu seseorang mengatakan dirinya sudah tahu, dia akan menjadi orang bodoh. Dia tidak akan pernah dialiri oleh pengetahuan. Tapi begitu seseorang menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa, maka pengetahuan baru akan mengalir kepadanya. Mari kita kosongkan gelas kita agar pengetahuan baru selalu mengalir kepada kita. Dan ini sangat luar biasa. Nah, itu baru aspek jasmaniah. Tidak pernah ya bisa kita ungkap rahasianya lebih dalam. Belum lagi aspek rohaniah. Bagaimana cara pikiran kita berpikir? Siapa jiwa itu sebetulnya? Apa sih ruh itu sebenarnya? Kenapa di Quran jiwa dan ruh itu disebut berbeda? Dan selama ini kita menganggap jiwa adalah ruh, ruh adalah jiwa. Mengapa diberi nama yang berbeda? Bukankah itu sesuatu yang berbeda? Bukankah itu entitas yang berbeda? Dan kita pun sampai sekarang tidak pernah mempertanyakannya. Ruh itu siapa sih? Kenapa ada istilah ruh? Kenapa ada istilah jiwa? Banyak sekali bukannya harus kita ungkap. Nah sekarang pertanyaannya, usia kita semakin tua. Yang harusnya kita ungkap sebagai rahasia semesta, ya, untuk meletakkan kebijaksanaan kita. Sampai sekarang belum terungkap rahasianya. Apa yang terjadi? Maka hidup kita hanya diseliputi oleh kebingungan. Melihat peristiwa yang terjadi, lalu hanya menilai benar salah, baik buruk, sesuai dengan selera kita. Kita pun tidak pernah sadar bahwa sebetulnya tidak ada satu peristiwa pun di alam semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Kalau peristiwa itu di belakangnya ada kehadirannya, terus mengapa itu terjadi? Pesan apa yang hendak disampaikan kepada kita dan mengapa itu terjadi? Banyak bukan? Nah, ketika kita mendapati hal yang berulang dalam hidup, kan itu artinya kita mengalami remedial. Artinya peristiwa yang terjadi itu belum sampai pesannya kepada kita. Maka kita akan terus dihadiri oleh peristiwa yang sama dalam hidup. Sampai kita bisa mengerti apa sesungguhnya dibalik pesan dibalik semua peristiwa itu. Sebelum kita bisa menangkap pesannya, maka peristiwa yang sama akan terjadi berulang-ulang. Sama seperti orang mengalami kejadian yang sama berulang-ulang. Sepanjang kita tidak bisa menangkap pesan di balik kejadian itu, maka kejadian itu akan datang terus berulang, terus berulang, terus berulang. Akan seperti itu sampai kita bisa menangkap pesannya. Kenapa? Karena tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi kebetulan. Semua ada pesan, semua ada pelajaran. Dan dengan cara itulah semesta berbicara kepada kita lewat peristiwa. Tetapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita diabaikan. Kita hanya menendang dan mencengkram. Peristiwa yang sangat menyenangkan kita mencengkram kepadanya. Terhadap peristiwa yang sangat tidak menyenangkan kita menendangnya jauh-jauh. Hanya itu saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kedewasaan kita tidak berkembang.
Sudut pandang kita terhadap peristiwa tidak berkembang. Kesadaran kita tidak meningkat. Kenapa? Karena kita abai terhadap semua yang terjadi. Padahal para sahabat, kalau para sahabat memperhatikan bagaimana bunga itu bisa tercipta di ruang kosong ini. Bagaimana bunga di rumah kita itu bisa ada di ruang kosong ini. Itu saja kalau kita amati, subhanallah. Dalam sehelai daun pun sebenarnya kita bisa menemukan dia. Tetapi karena kita abai, maka kita hanya melewatkan kehidupan begitu saja. Kita semuanya sibuk menunggu sesuatu yang hanya dipikirkan oleh ilusi kita. Maka kita tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Kita terus-menerus bergerak ke depan sampai kita melupakan saat ini. Sehingga apa yang terjadi saat ini kita abaikan. Apa yang terjadi saat ini kita lupakan. Dan kita tidak mendapatkan pesan apapun dari yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi kalau kita kembali lagi ya, jadi manusia ini diciptakan oleh Allah untuk menyenangkan Allah. Untuk kesenangan Allah. Makanya ada lagu, ya ada satu lirik lagu yang disampaikan oleh Ebit yang mengatakan bahwa tugas kita di semesta ini membuat Allah tersenyum. Bagaimana caranya membuat Allah tersenyum? Pernah nggak bertanya kepada diri kita, bagaimana caranya membuat Allah tersenyum? Bagaimana caranya membuat Allah bahagia? Bagaimana cara menyenangkan Allah? Pernah nggak mempertanyakan? Tidak dipertanyakan. Makanya kita tidak pernah tahu bagaimana menyenangkan Allah. Saya sering sekali mengutip hadis qudsi tentang dialog Allah dengan Musa. Dan ini mungkin membosankan ya, karena sering saya ulang-ulang. Tapi saya tidak pernah bosan mengulangnya, karena di sini ada pesan sangat luar biasa. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku, tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit Tuhan? Lalu Tuhan berfirman, yang sakit itu adalah tetanggamu. Dan kalau kamu menyenangkan tetanggamu, berarti kalau kamu menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Jadi ya, yang sakit itu adalah tetangga kita. Dan Allah menegur Musa, kenapa ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku? Lalu Musa berkata, bagaimana engkau bisa sakit? Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, berarti kamu menjenguk aku. Itulah cara menyenangkan Allah. Jadi cara menyenangkan Allah itu ternyata dikasih pola oleh Allah. Dengan cara menyenangkan orang-orang yang butuh pertolongan kita. Apakah kita peduli pada orang di sekitar kita? Yang susah, yang butuh pertolongan. Dan kalau kita abai, berarti kita tidak menolong Allah. Berarti kita tidak menyenangkan Allah. Masa iya Allah butuh pertolongan? Jadi cara menolong Allah adalah kita menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Menolong makhluk yang butuh pertolongan. Ada pohon yang mengering karena kekurangan air, kita siram, itu menolong Allah. Ada orang yang kesulitan, kita bebaskan kesulitannya, itu menolong Allah. Ada orang yang sedang menderita, kita kurangi penderitaannya, itu menolong Allah. Dan selama ini kita tidak mengerti bagaimana cara menolong Allah. Akibatnya apa? Akibatnya kehidupan kita tidak menentu. Bahkan kita mengklaim seakan-akan kita sudah membela Allah, menolong Allah. Padahal kita tidak berbuat apa-apa terhadap sesama. Makanya Nabi Muhammad kan menyarankan kepada kita lewat hadis-hadisnya. Ya, tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Justru iman itu tidak diwujudkan dalam bentuk ritual, tapi iman itu diwujudkan dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Baik para sahabat, di episode kali ini pertanyaannya adalah, apakah kita dalam hidup ini sudah menggunakan semua fasilitas yang Allah titipkan kepada kita untuk kesenangan Allah? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Dan kalau kita sudah menggunakan semua fasilitas, baik itu tubuh kita dan segala yang dipinjamkan Allah kepada kita untuk kesenangan Allah, apa yang akan terjadi? Saya percaya ketika kita selaras dengan Allah, maka keberlimpahan akan datang kepada kita. Jangan-jangan semua penderitaan yang datang kepada kita dalam kehidupan kita karena kita terlalu banyak
menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kesenangan Allah. Pikiran dengan kecerdasannya tanpa batas hanya digunakan untuk menciptakan kelicikan kepada orang lain. Pikiran dengan segala kecerdasan yang tanpa batas hanya digunakan untuk mensiasati orang lain. Hanya digunakan untuk menipu orang lain. Hanya digunakan untuk mengambil sebanyak-banyaknya hak orang lain dengan caranya sendiri. Jadi kalau itu yang terjadi, berarti pikiran kita pun tidak digunakan untuk menyenangkan Allah. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting di episode ini adalah seluruh organ tubuh kita, pikiran, mata, telinga, ya, hidung, mulut, tangan, kaki, jantung, paru-paru, ginjal, lambung, semua organ tubuh yang tanpa batas ini. Pertanyakan sekarang, apakah kita sudah menggunakannya sesuai dengan rencana Allah menciptakan itu? Pertanyaan selanjutnya, apakah semua itu sudah digunakan oleh kita untuk menyenangkan Allah? Dan saya sudah sampaikan, cara menyenangkan Allah adalah menyenangkan orang-orang yang butuh pertolongan, membebaskan mereka yang menderita, sehingga penderitaannya paling tidak berkurang karena kehadiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.